Halo rekan-rekan, pada part ke-8 ini saya akan membahas dua fitur manajemen data yang termasuk paling sering digunakan, yaitu sort dan filter. Sama dengan fitur-fitur yang sudah saya bahas sebelumnya, kedua perintah ini juga bisa kita dapatkan di dalam tab data. Yang ini tombol perintahnya. Yang harus diperhatikan untuk menggunakan perintah sort dan filter ini adalah sangat disarankan agar tabel data kita sudah sesuai kaidah tabel pada Excel. Contohnya kita lihat pada tabel penjualan ini yang sudah mengikuti kaidah penyusunan tabel yang disarankan. Jadi tidak ada sel yang merge, data hanya menempati sel-sel tunggal dan sudah ada judul kolomnya juga, serta bentuk tabelnya juga sudah berbentuk tabular. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu yaitu sort. Sesuai dengan namanya, sort ini digunakan untuk mengurutkan data. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengurutkan data pada tabel ini berdasarkan nilai kuantitinya. Caranya cukup klik di dalam tabel ini dan tidak usah disorot dulu karena tabel data kita sudah sesuai kaidah. Kemudian klik tombol sort. Pada bagian kolom sort by di sini kita pilih quantity. Kemudian di bagian sort on kita bisa memilih cell value, cell color atau font color. Jelas pilihannya adalah cell value atau nilai yang terdapat pada sel tersebut. Dan kemudian ordernya ini bisa kita rubah apakah dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Saya pilih default saja, yaitu dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Tinggal kita klik OK dan selesai. Sekarang data-data pada tabel ini sudah diurutkan berdasarkan nilai kuantitinya. Perintah sort ini juga bisa diterapkan secara bertingkat pada beberapa kolom sekaligus. Sebagai contoh, misalkan kita ingin mengurutkan data berdasarkan kategori dan kuantitinya sekaligus. Caranya kita klik lagi di dalam tabel, kemudian klik tombol sort. Kita pilih kolom pertama yang berada di bagian paling kiri yaitu kategori. Ordernya saya biarkan aja A to Z. Nah, karena kita ada satu keperluan untuk menambahkan kolom berikutnya itu quantity, maka kita klik tombol add level di sini. Kita tinggal pilih quantity dan ordernya saya biarkan dari nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar. Oke, dan selesai. Perhatikan hasilnya sekarang. Data pada tabel ini sudah berurutan berdasarkan kategori. Jadi ini abjad F dulu, baru abjad O, dan terakhir adalah abjad T, yaitu untuk teknologi. Pada tiap-tiap kategori ini, nilai kuantitinya sudah berurutan 1, 2, 3, 3, 6, 9. Untuk office supply juga sama. 1, 1, 2, 2, 3 dari kecil ke besar, dan untuk teknologi juga sama, sudah berurutan 2, 3, 4, dan 6. Nah, demikian contoh penggunaan perintah sort, sangat mudah dan sederhana. Saya sort kembali berdasarkan quarter agar kembali ke data semula. Ini saya delete levelnya, kemudian ini kita pilih lagi quarter, dan kembali lagi ke tabel data yang semula. Yang kedua, sekarang kita lihat perintah filter. Sesuai dengan namanya, filter ini digunakan untuk menyaring data. Cara menggunakannya sangat mudah. Sama dengan sort, kita tinggal klik di dalam tabel, lalu langsung saja kita klik tombol filter. Hasilnya, pada tiap-tiap kolom sudah ditambahkan tombol panah kecil untuk menyaring data-data kita. Misalkan kita ingin menampilkan data untuk segmen home office saja, maka kita tinggal klik tombol panah kecil ini, kita hilangkan select all-nya, kemudian kita pilih home office dan OK. Hasilnya sekarang tabel hanya menampilkan data untuk segmen home office. Untuk melihat apakah suatu tabel datanya terfilter atau tidak, bisa dilihat dari tombol filter yang aktif ini. Atau bisa juga kita lihat dari nomor baris yang tidak berurutan atau ada nomor-nomor baris yang hilang. Karena pada dasarnya perintah filter ini akan menyembunyikan baris tertentu. Cara lainnya bisa juga dengan melihat icon filter pada judul-judul kolom ini. Jadi kalau judul kolom yang lain ini
ikonnya berupa ikon panah karena belum terfilter, sementara pada kolom segmen ini ikonnya berupa icon filter yang menunjukkan bahwa kolom ini berada dalam kondisi tersaring datanya. Untuk menghilangkan filtering ini sangat mudah, tidak usah disorot, tetap kita klik di dalam tabel dan kemudian tinggal kita klik tombol clear ini dan datanya sekarang kembali seperti semula. Filtering data ini juga bisa menggunakan kriteria tertentu dengan menggunakan operator pembanding, seperti misalnya lebih besar, lebih kecil, dan lain sebagainya. Contoh, misalkan kita hanya ingin menampilkan data sales di atas 1000. Caranya kita klik tombol filtering pada kolom sales ini, kemudian di sini kita pilih number filter. Sesuai contoh, karena kita ingin menampilkan data sales di atas 1000, maka kita pilih greater than, yang artinya lebih besar ya. Pilih greater than, dan di sini tinggal kita isikan 1000. Kemudian OK. Dan sekarang hasilnya tabel hanya menampilkan data sales di atas 1000 saja. Saya klik clear agar kembali ke data awal. Contoh lain, misalkan kita hanya ingin menampilkan data untuk subkategori yang ada di kolom D ini yang berawalan huruf A. Caranya klik tombol filtering pada kolom subkategori ini, kemudian kita pilih text filter. Di sini kita pilih begin with, yang artinya diawali dengan klik, dan di sini kita tinggal ketikkan huruf A, kemudian OK. Hasilnya sekarang tabel hanya menampilkan data untuk subkategori yang berawalan huruf A saja. Saya klik clear agar kembali ke data awal. Jika dibutuhkan, kita juga bisa menyimpan hasil filtering di lokasi lain, asalkan syaratnya masih pada sheet yang sama. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah advance filter. Nah, contoh penggunaannya, yang pertama kita harus sorot dulu range A1 sampai dengan F2. Jadi saya sorot dulu, kemudian ini kita copy dan kita paste di lokasi lain. Misalkan saja saya paste di sel H3 di sini, paste seperti ini. Jadi sebenarnya tidak usah copy paste juga bisa, diketik manual juga bisa, cuman agar lebih cepat kita gunakan saja copy paste ya. Kemudian kita hapus semua datanya, jadi kita sisakan hanya judul kolomnya saja. Nah, tabel ini akan digunakan sebagai data untuk kriteria filter yang kita inginkan. Jadi nanti ini akan kita isikan sesuai dengan kriteria apa sih yang kita butuhkan dalam filtering ini. Sebagai contoh, misalkan saja kita ingin menampilkan data hanya untuk segmen corporate saja. Maka kita ketikkan dulu corporate di bawah segmen. Jadi kita ketikkan manual seperti ini. Berikutnya kita klik di dalam tabel data ini lagi. Kemudian kita klik tombol advance filter, yang ini tombolnya. Klik. Pada kotak dialog ini, perhatikan di bagian action. Ini defaultnya ada di filter the list in place. Jadi nanti terfilternya akan di tabel data yang sama. Karena kita ingin menyimpan hasil filteringnya di lokasi lain, maka kita pilih copy to another location. Nah, pada bagian list range, ini adalah range tabel data kita. Ini umumnya sudah terisi karena tabel data kita sudah sesuai dengan kaidah. Kemudian pada bagian kriteria range, ini kita pilih tabel yang tadi kita salin. Jadi kita pilih dari H1 sampai dengan ke M2. Dan pada bagian copy to, tinggal diisi dengan lokasi penempatan data hasil filtering yang kita inginkan. Misalkan saja saya klik sel H8, klik OK, dan selesai. Perhatikan, data hasil filtering sudah disimpan di lokasi yang terpisah dengan tabel data utamanya. Dan tabel data utama ini juga jelas masih utuh serta tidak terfilter, jadi tidak terganggu karena data yang kita filter itu sudah kita letakkan di lokasi yang lain. Advanced filtering ini juga bisa kita gunakan untuk beberapa kriteria sekaligus. Ini saya hapus dulu.
Misalkan saja kita membutuhkan data untuk kategori furniture dengan sales di atas 50. Caranya, ini saya hapus dulu corporate. Berarti di kategori kita ketikkan furniture, kemudian di sales kita ketikkan saja lebih besar dari 50. Jadi menggunakan operator pembanding biasa. Sama dengan sebelumnya, klik lagi di dalam tabel data, klik advanced filter. Di sini kita pilih copy to another location. Saya pilih copy to-nya ini tetap saya taruh di H8. Kriteria range-nya tetap ya, tidak usah dirubah, dan data range-nya juga tetap tidak berubah. Tinggal kita klik OK, dan perhatikan hasilnya sekarang. Data hasil filtering ini hanya menampilkan data untuk kategori furniture dengan nilai sales di atas 50. Dan sama juga dengan sebelumnya, hasil filtering ini tersimpan di lokasi yang lain, jadi tidak mengganggu tabel data utamanya. Demikian contoh perintah sort dan filter yang bisa digunakan untuk mengurutkan data serta untuk menyaring data dengan cepat pada tabel-tabel data kita. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu dalam video part-part yang selanjutnya. Terima kasih.